Oke, kembali lagi guys. Sekarang kita akan membahas atau menceritakan tentang kejadian mistis yang masih di area Yogyakarta. Langsung aja. Seperti ini ceritanya. Belum lama ini sempat viral kisah KKN di Desa Penari yang berhasil bikin warganet merinding. Kini jagat Twitter kembali diramaikan cerita horor baru tentang sekelompok gadis asal Surabaya yang berlibur ke kota Yogyakarta. Tak disangka liburan mereka makin seru dengan hadirnya makhluk tak kasat mata. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan di subscribe, di komen, ataupun di share ceritanya biar nanti channelnya tambah bagus, kontennya tambah menarik. Juga barangkali teman-teman punya cerita yang lebih menarik, silahkan di DM, silahkan di share di link komen biar kita juga bisa bacakan untuk cerita-cerita mistis lainnya. Oke, langsung. Cerita ini awalnya diunggah oleh seorang pengguna di Instagram bernama Yusi Febrian. Kisahnya pun viral setelah akun Cokopi membagikannya di Twitter pada Sabtu tanggal 26 bulan 10. Cerita bermula saat Yusi, Sofia harusnya tuh, Tiwi dan Vivi berangkat liburan bersama dari Surabaya ke Yogyakarta. Mereka berempat pun tiba di Yogyakarta sekitar pukul 23.30 jam setengah 12 malam. Lalu menumpang taksi online menuju apartemen tempat mereka menginap. Lokasinya jauh dari stasiun, butuh 30 menit untuk sampai di sana. Berarti apartemennya mungkin di pinggiran ya, karena kalau apartemen yang di area kota sih nggak sampai 30 menit harusnya, dengan kondisi setengah 12 malam. Saat sudah hampir sampai di apartemen, Yusi merasa ada yang janggal di daerah itu. Perasaannya tidak enak karena jalan masuknya sangat gelap, bahkan tidak ada lampu penerangan sama sekali. Namun karena sudah dini hari dan ingin cepat-cepat istirahat, pikiran itu seperti segera ditepisnya. Rupanya keanehan yang terjadi tak terhenti sampai di situ. Apartemen yang mereka tinggali begitu sepi, bahkan tidak ada resepsionis yang berjaga, padahal tempat parkirnya penuh mobil dan motor. Untuk di area Jogja memang kalau apartemen yang agak masuk dan gelap kayaknya jarang kalau area kota. Mungkin ini agak minggir karena nggak disebutin juga apartemennya di mana. Setelah mengambil kunci kamar yang dititipkan di satpam, ada resepsi nih, mereka bergegas menuju kamar di lantai 9. Entah kenapa Yusi ingin menengok ke arah salah satu kamar apartemen yang pintunya terbuka lebar. Tidak ada orang di dalamnya dan kondisi gelap gulita. Tiba-tiba tampak sebuah bayangan sekelebat. Merasa ada yang janggal, ia langsung menatap Vivi. "Tenang, gak ada apa-apa," kata Vivi sambil tersenyum. Oke, buat menenangkan diri. Nyali Yusi pun ciut saat hendak membuka pintu apartemen lantaran merasa bakal ada yang menyambut mereka. Akhirnya kunci itu diserahkan ke Vivi. Begitu masuk kamar, mereka tak langsung tidur meski sudah dini hari. Ya namanya liburan, kalau tidur ya percuma dong. Berbagai kegiatan mereka lakukan. Mereka mulai beres-beres, menyusun rencana liburan, sampai memasak mie instan. Keganjilan kembali menggentayangi Yusi saat cuci muka. Berada di depan cermin, gadis yang berprofesi sebagai make up artist ini merasa ada sosok wanita berdiri. Wow, merinding. Tepat di belakangnya. Sontak ia langsung terkejut. Ya,
pastinya. Karena kayaknya si Yusi ini memang sensitif, dapat melihat hal-hal kayak gitu. Namun lagi-lagi semua itu diabaikannya karena sudah dini hari dan ia harus cepat-cepat tidur. Pagi harinya saat ia merekam balkon kamarnya yang cantik, merekam video maksudnya, untuk dipamerkan di Instagram, barulah ia sadar ada kuburan di bawah apartemennya. Pagi harinya saat merekam balkon, di balkon kamar, balkon kamarnya. Pas dia ngeliat ke bawah, dia ngeliat ada kuburan. Wah, berarti ya mendukung sekali ya ceritanya ya. Tambah seram maksudnya, mendukung kemistisan dari apartemen itu. Bahkan kuburan itu membuatnya merinding karena batu penutup makamnya kijing, atau batu makamnya atau kijing semuanya berwarna hitam. Sebenarnya nggak ngaruh sih, mau hitam mau putih tetap serem. Tak mau merusak suasana liburan yang baru dimulai, ia menceritakan kuburan itu pada teman-temannya dengan santainya. Serem banget nggak sih? Bla 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 bla. Ya serem dong. Segala keganjilan di apartemen angker itu baru berani mereka ada di mobil. Rupanya ada salah satu dari mereka, Vivi, yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Berarti ada sekitar 2 orang yang sensitif. Menurut Vivi, di dalam kamar mereka ada ribuan makhluk dunia lain yang sengaja mencari perhatian, mulai dari sosok berbadan besar hingga perempuan. Saking banyaknya, Vivi merasa sesak dan baru bisa tidur saat subuh. Rasa panas ya. Tak hanya di apartemen, sosok makhluk halus itu ikut meramaikan liburan mereka di objek yang mereka kunjungi, termasuk Taman Sari dan Pantai Parangtritis. Kejadian mistis di Pantai Parangtritis inilah yang begitu membekas di memori mereka. Layaknya turis lainnya, mereka juga memburu foto saat matahari terbenam. Anehnya salah satu foto Yusi tampak kabur dan penuh bintik-bintik. Saat itu menggambarkan Yusi berpose dengan baju hijau. Di pantai selatan sendiri ada kepercayaan agar pengunjung tak memakai baju warna hijau. Ya, kalau itu sih alasan keselamatan. Terlebih lagi, foto itu diambil tepat saat maghrib dan Yusi merasa ada aura berbeda di foto dirinya itu. Sontak Vivi mengajak mereka buru-buru buat pulang. Ajaibnya, kamera yang tadinya kabur kembali jernih begitu mereka berfoto di mobil. Foto mistis ya tetap tidak bisa dijelaskan dengan nalar, tapi ya cukup membuat merinding karena hasilnya biasanya serem ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, dari pantai pun ada sosok penumpang gelap. Yang ikut dalam mobil mereka. Menurut pengakuan Vivi, sosok itu bahkan cukup lama menemani mereka dalam perjalanan. Vivi juga mengaku saat mereka berfoto berempat di pantai terlihat ada 2 Yusi. Namun keganjilan di apartemen ternyata lebih menyeramkan dibandingkan yang mereka alami di pantai ya. Pastinya karena pantai terbuka. Kita tidur berempat ya, pinta Vivi dan Sofia. Awalnya Yusi menolak karena kelelahan dan ingin tidur leluasa. Namun Vivi dan Sofia memaksa mereka harus tidur sekasur berempat. Sesuai dugaan, mereka tak dibiarkan tidur dengan pulas malam itu. Sesuai kebiasaan, Yusi berbaring menghadap kanan ke arah jendela dan tembok. Tiba-tiba ia merasa pusing, bak gempa kecil sedang mengguncangnya. Seluruh badannya gemetaran di atas kasur.
Akhirnya ia berbaring terlentang karena takut. Tak disangka getarannya justru semakin kencang hingga rasanya ingin menangis. Baru 15 detik matanya terpejam, tiba-tiba temannya, Vivi, bangun dan langsung menyalakan rekaman ayat suci Al-Quran di ponselnya. Keduanya pun terdiam, tak berani membahasnya. Pagi harinya mereka bersiap-siap pulang ke kota pahlawan. Sama seperti saat pertama kali tiba, apartemen itu masih saja sunyi meski tempat parkirnya penuh. Sama sekali tidak ada orang yang mereka temui kecuali satpam tempat mereka menitipkan kunci. Semua keanehan itu akhirnya terjawab ketika mereka naik taksi online menuju ke stasiun. Ini dia faktanya. Rupanya sopir taksi yang mereka tumpangi itu tahu sekelumit cerita horor tentang apartemen itu. Bangunan itu ternyata memang angker dan bukan hanya mereka berempat yang pernah mengalami kejadian mistis di sana. Sopir tersebut ternyata pernah mengantar suami istri yang sedang berbulan madu dan menginap di sana. Keduanya pun berhubungan intim. Ini si sopirnya cerita. Tetapi alangkah terkejutnya mereka berada di kuburan bawah apartemen saat bangun di pagi harinya. Merinding. Setelah ditanyakan ke orang pintar, tak disangka keduanya masing-masing berhubungan intim dengan makhluk halus. Waduh. Pak Sutri itu pun pulang dalam kondisi menyedihkan. Menyedihkan. Mbak pernah lihat ada yang jaga di apartemen? Mbak pernah ketemu orang di apartemen? Parkirnya rame, Mbak. Alhamdulillah, makanya semua masih selamat. Jangan diulangi lagi. Penasaran apartemennya di mana? Mbak, itu tanah apartemen memang tanah bekas kuburan. Mbaknya nggak lihat bentuk kuburannya aneh, ungkap sang sopir. Setibanya di Surabaya, jumlah misteri yang mereka alami satu persatu terkuak dari penerawangan salah satu keluarga Vivi. Sosok Yusi yang berfoto di pantai Parangtritis itu punya kemiripan aura. Sosok itu tampak berkonde dengan tatapan mata yang bikin merinding. Selain itu ada sosok gaib yang mengikuti Yusi di tengah perjalanan mereka menuju stasiun Yogyakarta. Namun Vivi tak berani buka suara lantaran sosok itu sangat kuat. Alhamdulillah sekarang aku udah makin santuy dan makin tenang, jadi bisa share ke kalian. Jadi intinya dimanapun kalian berada tetap santuy dan sopan ya. Jadi walaupun diikuti atau digoda makhluk lain tetap aman dan jangan lupa berdoa. Oke, message-nya ya tadi sudah disebutkan, tetap berdoa paling penting. Terus tetap sopan, jaga ucapan. Terus dari cerita tadi yang lumayan menyeramkan sih sebenarnya ketika tahu kalau memang tempat itu angker, dengan yang pertama ngelihat kuburan yang ada di bawah apartemen. Terus ini yang lumayan serem sih pastinya ketika di apartemen ya, ketika kita bayangin apartemen sepi malam-malam dan udah tahu di bawah itu ada kuburan, ditambah cerita-cerita yang sudah tahu kalau di dalamnya itu ada apa. Oke, untuk video-video ataupun blog ataupun link ataupun cerita dari pribadi teman-teman, kalau misalnya mau diceritain ulang biar bisa di-share ke semua orang, silakan share ke WA ataupun DM ataupun dicantumkan link di kolom komentar, silahkan. Nanti saya ceritakan ulang ya, biar ya paling nggak berbagi pengalaman buat ngisi kalian yang pada stay at home, biar ada ya dengerin cerita lah sambil mengisi kesibukan. Oke, dari saya terima kasih, sampai jumpa di cerita horor yang selanjutnya.